Wow, kalian udah sampai di video terakhir loh. Ayo semangat. Di bab ini kita bentar lagi beres. Di video kali ini kita akan membahas tentang turunan dari persamaan parameter. Apa sih itu persamaan parameter? Nah, di video ini kita akan membahas pengertiannya. Lalu, turunan persamaan parameter fungsi trigonometrinya dan membahas soal-soal seperti biasanya ya. Oke, kita mulai dengan pengertian nih. Apa sih itu turunan parameter? Jadi, persamaan parameter adalah persamaan yang bergantung pada suatu besaran atau variabel atau parameter di suatu persamaan pada awalnya. Contohnya gimana nih? Jadi parameter itu adalah contohnya theta untuk singgung, K untuk lengkungan, T untuk waktu. Nah, biasanya persamaan parameter ini kita sering pakai loh. Tapi bukan di matematika, lebih di fisika. Contohnya seperti ini. V adalah delta X per delta T. Jadi, fungsi V itu sangat bergantung pada X dan parameter T juga. Jadi, sebenarnya fisika, rumus-rumus fisika itu semuanya adalah persamaan parameter. Nah, gimana sih cara kita menurunkannya? Oke, karena biasanya di sebuah persamaan parameter ada dua buah persamaan. Kita bisa lihat di contoh ini, ada X sama dengan dan Y sama dengan. Nah, gimana sih caranya untuk menjadi satu hasil? Pertama, kita turunkan dulu X sama dengan itu dan Y sama dengan itu masing-masing bergantung pada Y. Jadi, dx per dt. Misalnya yang X pertama nih. Dx per dt, X sama dengan 8 plus T kuadrat. Kita turunkan terhadap T-nya ya. Jadi, kalau kita turunkan terhadap T-nya, hasilnya cuma 2T. Karena 8 kalau diturunkan jadi 0. Lalu yang Y-nya, dy per dt, hasilnya adalah 8T dikurangi 20T kuadrat. Itu penurunan. Nah, lalu yang Y-nya, dy per dt, hasilnya adalah 8T minus 20T pangkat 3. Itu penurunan biasa ya. Nah, lalu sama seperti turunan implisit, kita harus cari dy per dx-nya. Tapi jangan menyamakan turunan implisit dengan yang ini ya. Kita hanya mencari rumus dy per dx-nya saja. Gimana sih caranya? Berarti kalau kita punya dx per dt dan dy per dt, kita hanya tinggal membagi keduanya sehingga dt-nya hilang. Gitu ya. Nah, berarti yang di atas menjadi pembilangnya adalah dy per dt. Yang menjadi penyebutnya adalah dx per dt. Karena kalau demikian, kita bisa mencoret dt, kedua dt di atas dan di bawahnya. Sehingga menjadi dy per dx. Ya. Kita masukkan nih nilainya. Berarti 8T dikurangin 20T pangkat 3 per 2T. Nah, di pembilangnya kedua bilangan mempunyai T. Jadi kita bisa keluarkan nih 2T dikalikan dengan 4 minus 10 T pangkat 2 dibagikan 2T. Jadi hasil dari dy per dx adalah 4 minus 10 T kuadrat. Gimana? Gampang kan? Oke, kita mulai dengan
turunan persamaan parameter trigonometri. Nah, ini ini rumus-rumus turunan trigonometrinya lagi ya, supaya kalian nggak lupa. Kalian bisa pause dan bisa lihat di sini. Kita masuk ke contoh soal 1. Ada X dan Y. X sama dengan 1 plus 2T dan Y sama dengan 2T kuadrat dikurangi 3T. Jadi kita mulai satu-satu ya. Kita menurunkan X-nya terhadap T dan Y-nya terhadap T. dx per dt hasilnya adalah 2. Karena 1 kalau diturunkan 0 dan 2T kalau diturunkan menjadi 2. dy per dt-nya adalah 4T minus 3. Lalu digimanakan? Lalu sama seperti contoh soal yang tadi, kita bagi dy per dx dengan dx. Nah, lalu gimana? Kita sama seperti contoh soal yang tadi, membagi dy per dt dengan dx per dt. Karena kita bisa mencoret dt-nya itu. Berarti hasilnya adalah 4T minus 3 dibagikan dengan 2. Oke. Masih simpel ya. Masih bisa nih. Belum sampai trigonometri. Oke. Di soal kedua. Nah, ini mulai nih trigonometri. X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. Oke, rumusnya sudah ada di bawah. Kita langsung masukkan saja. Kenapa rumus ini sangat-sangat penting untuk bab ini? Karena rumus yang pertama kita sudah bahas di video pertama, terus akan dipakai sampai video kali ini juga. Nah, berarti kalau kalian saat di kelas atau memiliki pelajaran, rumus ini jangan sampai lupa ya. Dan contohnya sebagai identitas, dan sama seperti identitas trigonometri dan yang kesamaan dengan segitiga itu masih sering dipakai. Jadi jangan lupa ya. Oke. Masuk ke pembahasan nomor 2. Jadi kita turunkan X dengan parameter T dan turunkan Y terhadap T juga ya. Berarti dx per dt adalah minus 3 sin T. Karena turunan cos adalah min sin. Oke. Dan dy per dt turunannya adalah 2 cos T. Karena turunan dari sin adalah cos. Jangan lupa, kalau ini soalnya cos T kuadrat, kita harus kalikan lagi dengan turunan fungsi yang ada di dalam cosnya. Nah, jangan lupa, kalau soalnya yang diminta adalah cos T kuadrat, kita harus kalikan turunan ini dengan nilai yang dimasukkan ke dalam fungsi trigonometri tersebut. Kalau yang tadi contohnya adalah T kuadrat, jadi kita harus kalikan dengan 2. Karena turunan T kuadrat adalah 2. Jadi kita harus kalikan ya. Untuk yang ini kita nggak usah. Jadi kalikan dengan 1. Karena turunan T adalah 1. Oke. Kita membagi dy per dt dengan dx per dt. Hasilnya adalah minus 3 sin T per 2 cos T. Nah, kita tahu nih, sin per cos adalah tan. Jadi, kita bisa simpulkan dy per dx adalah minus 3 per 2 tan T. Gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal 3. X sama dengan sec T dan Y sama dengan 15 tan T. Oke? Rumusnya sudah ada di bawah. Kita bisa lihat. Berarti dx per dt adalah 4 dikalikan dengan sec T kalikan dengan tan T. Oke? dy per dt
adalah 15 sek kuadrat T. Itu tinggal dimasukkan ke rumus ya. Nah, berarti kita bagi nih dy per dt dengan dx per dt. Hasilnya adalah 15 sek kuadrat T dibagi dengan 4 sek T dikalikan tan T. Nah, karena di kedua di pembilang dan penyebutnya ada sek T, berarti kita bisa coret nih satu. Hasilnya adalah 15 sek T per 4 tan T. Nah, karena gini, kita bisa simpulkan lagi nih. Kita bisa pisah-pisah lagi nih. Jadi, 15 per 4 dikalikan dengan sek T dikalikan dengan 1 per tan T. Nah, kita tahu nih, kalau sek itu adalah 1 per cos dan tan adalah cos per sin. Dan tan adalah sin per cos. Kalau kita punya 1 per tan, berarti hasilnya adalah cos per sin. Nah, karena sek adalah 1 per cos dan 1 per tan adalah cos T per sin T, kita bisa coret nih cosnya. Sehingga hasil akhirnya adalah 15 per 4 dikalikan 1 per sin. Kita juga ingat nih, kalau 1 per sin adalah kosek. Jadi, hasil dari semua ini adalah 15 per 4 kali kosek T. Wah, beres nih. Gimana di bab turunan trigonometri ini? Kalian sudah paham kan? Nggak apa-apa kalau belum. Memang ini adalah salah satu bab yang paling susah di course ini. Jangan lupa kalau kalian lupa rumusnya, kalian bisa lihat lagi di video sebelumnya ya. Nah, kalau kalian masih ada yang kurang ngerti atau yang masih ragu gimana cara membahas soalnya, kalian bisa mengulang lagi videonya untuk pembahasan-pembahasan dari soal yang sudah diberikan ya. Nah, setelah ini di bab setelahnya, di bab setelah ini kita akan membahas aplikasi dari turunan-turunan ini. Jadi, turunan trigonometri ini dipakai di mana aja sih? Dipakai buat apa sih? Nah, kita akan membahas itu. Tapi bukan kakak yang membahas, tapi ada lagi. Tapi kakak tidak membahas itu. Jadi kita pamit dulu ya sampai sini. Saya Kak Dilan, semoga kalian cepat beres course ini dengan melanjutkan di bab setelah ini ya. Bye-bye.